Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hira Kita Channel. Kali ini aku ada di rumah Bun. Aku lagi bersama tanaman hias aku. Jadi aku penyuka tanaman hias, dan salah satunya adalah anggrek. Jadi beberapa hari ini aku lupa semprot-semprot mereka karena memang ada kesibukan, jadi lupa semprot. Sekarang aku mau semprot-semprot mereka. Sembari aku semprot-semprot, kita ngobrol-ngobrol ya Bun. Jadi menurut aku tanaman dan kita manusia itu banyak sekali kesamaannya. Jadi kalau tanaman itu dari kecil tumbuh itu butuh disiram, butuh dirawat, butuh diberi pupuk, butuh diberi vitamin. Sama halnya dengan manusia juga kayak gitu. Manusia itu harus dirawat, harus dikasih pupuk, harus dikasih vitamin juga. Jadi kalau di tanaman itu ada pupuknya, yaitu pupuk daun, terus pupuk untuk bunga. Terus kalau ini masih kecil, dia juga butuh pupuk untuk pertumbuhan akar gitu. Manusia juga sama Bun, manusia butuh pupuk, yaitu pupuknya kasih sayang, cinta kasih, lalu perhatian, saling menghargai. Pokoknya banyak lah ya pupuk-pupuk untuk manusia. Jadi kalau misalnya dalam sebuah keluarga tanpa kasih sayang pasti akan tidak harmonis ya Bun. Jadi dalam keluarga harus ada kasih sayang yang memang harus dirawat dengan kasih sayang, cinta kasih, agar supaya tumbuh menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang menyenangkan, nyaman, juga membuat anak-anak juga betah di rumah itu karena memang adanya kasih sayang. Terus selalu adanya perhatian, baik perhatian dari orang tua kepada anak maupun anak kepada orang tua. Nah, dan di tanaman anggrek juga ada vitaminnya Bun, vitamin yang dibutuhkan untuk tanaman anggrek. Biasanya vitamin B1. B1 untuk tanaman loh ya Bun ya, bukan B1 untuk manusia. Jadi B1 untuk tanaman. Jadi itu fungsinya agar si anggrek itu tidak stres. Nah, jadi bisa tahu ya. Jadi kalau misalnya anggrek, maksudnya sebuah tanaman aja itu bisa stres, apalagi manusia. Sama juga halnya manusia. Manusia juga butuh vitamin untuk jasmani dan rohani dia. Jadi vitamin untuk jasmani, kita perlu makanan. Namanya manusia butuh makanan. Makanannya tentu saja yang halal, yang sehat, yang bergizi. Bergizi itu nggak harus mahal ya Bun. Kita bisa cari makanan yang gizinya bagus tapi harganya terjangkau. Lalu untuk rohani juga kita perlu, namanya manusia perlu, yaitu untuk rohani kita harus rajin mengaji, ikuti kajian-kajian yang memang nantinya akan menumbuhkan rasa kecintaan kita dengan pembuat kita, dengan sang Khalik, yang nantinya bisa membuat kita juga berpikirnya lebih sehat, berpikirnya lebih tenang, lebih adem. Jadi kalau rohani kita juga dikasih vitamin, nanti dengan sendirinya hati kita tertata dan pikiran kita juga tertata kayak gitu. Lalu tanaman juga ada hama ya Bun. Hama itu biasanya datang dari luar si tanaman. Misalnya ada kayak hewan-hewan itu yang putih suka nempel-nempel di akar-akar, di daun-daun kayak gitu. Atau jamur juga di sini di akarnya juga ada. Jadi hama dalam tanaman itu bisa dibuang atau dihilangkan dengan insektisida atau fungisida. Jadi semprot aja pakai itu, insya Allah nanti yang namanya hama itu pergi juga. Sama halnya dengan keluarga Bun. Keluarga juga ada hamanya. Hama dalam sebuah keluarga yaitu adalah yang lagi santer banget dibicarakan oleh orang-orang, yang lagi tren banget, yaitu orang ketiga. Oke. Jadi hama dalam keluarga adalah orang ketiga. Dan caranya, kalau misalnya mungkin kalau dalam sebuah keluarga untuk menghilangkan orang ketiga itu nggak semudah membalikan telapak tangan kayak lagi kita nyemprot hama pada tanaman ya Bun. Jadi memang lebih kompleks kalau di manusia kalau udah ada yang namanya hama. Tapi kembali lagi, kita yang namanya manusia bisa berusaha. Jadi yang pertama kita usahakan, yang pertama kita lakukan adalah kita
ingat-ingat kembali awal kita menikah, awal kita membina rumah tangga itu niatnya untuk apa. Jadi kalau misalnya kita niatnya memang awalnya cuma mau have fun aja, seneng-seneng aja, mungkin yang namanya hama itu datang atau apa ya udahlah, bisa aja dibikin santai, dibikin biasa aja, dibikin udah cari aja lagi, sama-sama putus atau bubar atau apa gitu ya. Tapi beda dengan kalau yang kita niat awalnya memang untuk namanya berkeluarga, pastinya kan untuk membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah ya bun, mempunyai keturunan, lalu juga menjalankan ibadah, terus menjalani sunnahnya juga. Terus kalau kita sudah ingat-ingat lagi dari awal niatnya apa, lalu kita juga ingat-ingat lagi perjuangan kita dari awal sampai sekarang kita misalnya mempunyai anak, mempunyai sebuah keluarga, itu gimana, susah senangnya barengnya itu gimana, diingat-ingat lagi. Pasti kalau semama udah udah pernah susah bareng, sedih bareng apa kan, kalau misalnya lebih ya memang sih pribadi masing-masing ya bun, tapi kalau semama udah ngerasa susah seneng sama istri sekarang atau suami sekarang, lalu ada orang lain yang mungkin tinggal merasakan hasilnya atau mungkin merasakan enaknya aja, itu kan pasti. Dan langkah yang ketiga adalah bersyukur. Jadi ya bun, suami, jadi kita itu harus sama-sama bersyukur. Bersyukur dalam arti kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, suami yang kita miliki, lalu istri yang kita miliki, sebuah keluarga yang kita miliki, kita harus syukuri itu. Itu bisa menerima kondisi kita lagi dalam keadaan terpuruk atau lagi dalam keadaan paling jelek kayak gitu loh. Jadi kita bersyukur aja. Kita mikirnya bolehlah taruh kata mungkin dia sekarang kalau lagi senang-senangnya, otomatis segalanya kelihatannya indah banget ya bun, gak mikir ini gak mikir apa. Tapi kalau semama nanti udah berkeluarga, menghadapi masalah yang sama, menghadapi segala sesuatu yang kompleks, pasti akan mendapati ya hal yang sama juga kayak gitu kan. Jadi sekarang kita mikir lagi apa sih yang sebetulnya kita cari dalam hidup ini ya. Kalau semama ada hal-hal yang kayak gitu datang lalu dibiarkan, itu yang salah ya antara suami istri tersebut. Jadi kenapa maunya mereka tahu, saat mereka tahu ada hama masuk ke dalam sebuah rumah tangga, kenapa mereka nggak cepat-cepat untuk menghilangkan atau mengusir si hama tersebut, atau malah membiarkan mungkin masuk, atau mungkin malah tambah berkembang biak atau malah tambah betah di dalam keluarga tersebut. Jadi ingat-ingatnya lagi, kasihan juga karena yang namanya hal kayak gitu itu dampaknya nggak cuma sama keluarga dalam arti hubungan suami istri aja, itu lebih ke anak-anak. Kalau memang sudah punya anak, itu dampaknya lebih namparnya tuh ke anak-anak. Kasihan anak-anaknya kalau sampai bubar, kalau sampai ya seperti itulah intinya. Dan jadi kayak gitu ya bun, kalau misalnya kita lagi ada di posisi yang misalnya ada hama atau ada apapun yang memang keluar atau datang dari luar, maksudnya dari luar hubungan keluarga, kita harus banyak-banyak berdoa sama Allah, banyak-banyak deket sama Allah, supaya kita dilindungi, supaya kita diberi kekuatan, kesabaran dalam mempertahankan apa yang jadi hak kita. Memang jadi hak kita ya, suami kita, istri kita itu kan hak kita. Jadi memang perlu diperjuangkan, yaitu dengan sabar, lalu berdoa supaya pasangan kita juga dibukakan akal sehatnya, diberi hidayah sama Allah supaya kembali ke jalan yang benar kayak gitu. Karena memang namanya hidup kan sudah diatur sama Allah ya bun, ada senang ada susah itu semuanya sudah diatur, tinggal kitanya aja bagaimana cara menghadapinya. Cara kalau kita misalnya menghadapi dengan sabar, dengan tenang, insya Allah semuanya akan lewat, semuanya akan nyerah sendiri, itu pasti. Ya kita ya bersyukur aja, berdoa, lalu kita juga senantiasa mempertahankan apa yang sudah kita dapat semaksimal mungkin. Toh nanti kalau memang misalnya sudah berusaha dijaga, berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, sudah berusaha menjadi sesuatu yang
diinginkan oleh pasangan, oleh suami atau istri, tetapi masih aja ada hadir orang seperti itu nanti saya kembalikan sih ke pribadi masing-masing mau gimana. Tapi yang jelas dipikir panjang, ada semua kalau udah ada anak-anak atau prioritaskan anak-anak ya yang dipikir, jadi jangan hanya ego kita aja kayak gitu. Oke Bun, kayaknya segini dulu. Ini juga aku masih mau semprot-semprot karena masih banyak banget yang belum aku semprot. Jadi terima kasih ya waktunya udah sharing bareng. Kalau ada pertanyaan atau apa-apa boleh komen di bawah ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.